Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Tapi seperti biasa, tetap do your own research, gunakan uang dan sebanyak mungkin. Tetap pakai uang dingin dan selalu cari berita pembanding. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Hari ini saya mau bahas ARB ya, atau Arbitrum. Tapi seperti biasa kita update market dulu teman-teman ya, minimal kita tahu ya perkembangan market per video ini saya buat. Oke, untuk di sini teman-teman ya, update terbaru ya, render di sini dia naik 4,20%, ICP ya 1,05% ya, Bitcoin terjadi koreksi teman-teman ya, sangat dalam ya. Tapi ini ya kembali ke laptop lah ya, bisa dibilang seperti itu karena Bitcoin sempat menyentuh 47.000 ya untuk tadi malam ya. Jadi dia koreksi agak dalam, ini saya rasa ya biasa, orang masih apa ya, ada keraguan ya, ini ETF Bitcoin Spot disetujui apa dipending ya. Kalau nggak disetujui ya saya nggak berpikir ke situ sih ya, antara dua aja, disetujui atau dipending ya. Makanya masih terjadi apa ya, bisa dibilang sideway lah ya teman-teman ya, masih balik, intinya masih di atas 43.000 ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk Ethereum ya sangat signifikan naiknya 5,6% per video ini saya buat ya. Shiba ini juga signifikan hampir 5% teman-teman ya. Di sini ya kenaikan dari Ethereum ya itu memicu ARB juga ya, karena di sini ARB melejit sampai 13% atau Arbitrum ini ya. Teman-teman bisa lihat karena ini adalah layer 2 dari Ethereum teman-teman ya. Jadi simpelnya gini ya, kalian bisa bisa Google lagi atau bisa cari penjelasan lebih detail tentang Arbitrum ya. Di video saya lama juga sudah ada, saya sudah jelasin ya, nggak mungkin saya bahas lagi untuk secara detailnya. Intinya ini Arbitrum ini menjadi solusi dari masalah-masalah dari Ethereum ya. Itu kenapa dia jadi layer 2-nya Ethereum ya. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk kecepatan transaksi tetap masih di Arbitrum ya dibandingkan dengan Ethereum. Apalagi kalau kita bandingkan untuk gas fee atau gas transaksi ya, atau fee transaksi itu lebih murah ARB ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk garis besarnya ya. Untuk teknologinya sangat-sangat bagus ya, kalian bisa Google lagi ya, kira-kira gitu. Kita akan berfokus ke kenaikannya teman-teman dan prediksi ya terkait harga ARB ini ya. Kalau saya pribadi, kalian tanya, saya tetap teguh ya untuk di $100 dia bisa capai untuk Arbitrum ya, kira-kira seperti itu. Terserah kalian, kalian cukup dengar aja, nggak usah percaya ya yang saya omongin ini ya. Nanti kita ketemu ketika dia sudah $100, ataupun ya bisa juga dia koreksi atau nggak naik ke $100, ataupun ya kalau bicara nggak naik sih saya yakin pasti naik teman-teman ya, karena supply terbatas dan otomatis semakin apa namanya tinggi perkembangannya, kira-kira gitu. Kita langsung saja ya. Oke, saya lupa nih, ada Bong di sini naik hampir 12%, cukup tinggi karena listing Indodax ya Bong. Selain itu apalagi nih yang signifikan? Oke, PP boleh hampir 8% kenaikan, Bond 4% ya, Dogecoin 1,85, Floki lumayan ya 3,16%. Nah, di sini ada prediksi harga teman-teman ya untuk Arbitrum. Prediksi harga Arbitrum di tahun 2024, 2025, 2030, akankah harga ARB melonjak hingga $5 tahun ini? Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, kalau kalian boleh save video ini ya dan membuli saya nantinya, saya tuh yakin di tahun 2024 teman-teman akan lebih dari $5 ya. Di tahun 2024 Arbitrum akan lebih dari $5. Standarnya main di 11 sampai $12 ya. Ini prediksi pribadi saya karena saya beli juga nih ya. Oke, di sini ya, ini diluncurkan pada Agustus ya 2021 ya. Yang diluncurkan 2021 ini adalah Arbitrumnya, bukan ARB-nya ya. Arbitrum itu ya kayak Ripple sama inilah ya, kayak Ripple sama XRP. Jadi Arbitrum ini teman-teman bisa dibilang ya perusahaannya lah ya, bisa dibilang gitu, atau chainnya ya. ARB ini tokennya atau koinnya ya, bisa dibilang gitu. Kalau ARB ini, koin ARB ini memang sudah buka airdrop ya, tapi untuk list market ya itu baru sekitar tahun kemarin ya, di Agustus kalau saya nggak salah. Oke, diluncurkan pada bulan Agustus 2021 dengan putaran pendanaan awal ya.
pada bulan Januari 2021 yang mengumpulkan 3,8 juta ya dolar tentunya, dan kemudian 20 juta dolar dalam seri A-nya atau putaran pertamanya. Dan di sini Arbitrum saat ini telah menjadi salah satu kripto yang sedang tren di industri ya. Dan pada Maret 2023, bukan Agustus ya, bulan Maret 2023 ya, tanggal 16 tepatnya, ARB ini mengumumkan airdrop ARB ya. Arbitrum mengumumkan airdrop ARB ya, atau airdrop dari koinnya ya, dan ini langsung di listing di Binance. Itu orang cuan parah semua ya. Dan di sini selanjutnya akankah Arbitrum ini atau ARB ini kembali kekuatannya di pasar dalam waktu dekat ya, atau akan terus terjebak dalam tren bearish ya. Tapi untuk kali ini kita sudah lihat ya, 2024 ini dibuka dengan hal baik ya, atau ya dibuka dengan bullish ya untuk di ARB ya. Saya apresiasi dan senang juga karena cuan lah walaupun sedikit ya. Ini prediksi harga ARB tahun 2024 ya. Nah, di sini pengakuan dan adopsi global dapat membantu harga ARB ini mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya, penting sekali untuk adoption, itu penting sekali teman-teman ya, karena kita kembali ke supply and demand. Oke. Di sini mempertimbangkan kekuatan bearish dan bullish ya, sesuai tren saat ini harga dari ARB ini mereka memprediksikan akan rata-rata di 3 dolar ya. Ini rasional, ini prediksi-prediksi ini rasional, nggak terlalu prediksi gila ya. 2024 sampai 2030 sudah ada data predictionnya teman-teman ya. Di sini potensi tertingginya untuk di 2024 ada di 3,92. Oke. Di 2025 5 dolar ya, 2026 5, terus 27 7,9, 2028 8,62, 2029 9,78, 2030 11,59. Oke, sesuai dengan yang saya ucapkan di awal ya, saya masih meyakini ARB untuk di tahun 2024 ya, untuk di tahun 2024 dia akan melewati 3,9 dolar ya. Bahkan maksimalnya saya pribadi teman-teman di 11 dolar. 11 sampai 12 dolar untuk ARB ya di tahun 2024, kira-kira gitu ya. Kita bebas dong untuk memprediksi, kalian juga bebas untuk memprediksi ya, kira-kira gitu. Oke, dari perkiraan ini teman-teman ya, tetap tergantung di adoption ya, kira-kira gitu, kalian paham ya. Oke, menurut perkiraan dari 2025 ya, ini mencapai minimumnya 2,82 ya. Ya, ini penjelasan dari prediction yang ini ya. Jadi saya nggak usah bacain lagi nih ya. Ini yang di bawah ini penjelasan di yang table ini ya. Kira-kira gitu. Mungkin teman-teman juga masih ingat saya pernah bahas Solana ya. Waktu itu Solana saya bahas itu masih 15 dolar ya. Dan prediksi waktu itu, prediksi dari media Solana itu di tahun 2023 end of the year, di 2023 Solana hanya bisa mencapai sekitar ya 25 sampai 28 dolar ya. Dan saya waktu itu melihat, wah ini kan mau bullish ya, market mau sentimen bagus nih ya untuk overall ya, apalagi dominasi Bitcoin itu yang penting. Saya berprediksi waktu itu ya Solana mungkin bisa di atas 100 dolar, dan kejadian teman-teman ya, kejadian dia sampai di atas 100 dolar ya. Dan tapi saya waktu itu sempat nyesel juga ya, karena ada beberapa Solana juga yang saya jual teman-teman ya di Solfair ya. Kalau kalian tahu walletnya Solana ya, Solfair, waktu itu saya kerjain bukan airdrop ya, waktu itu saya kerjain staking di Hawks Coin ya. Saya juga nyesel ya, Hawks Coin kemarin dia naik itu 1000% ya. Saya pas buka wallet, loh kok ada uang di wallet di Solflare ya, nama walletnya Solana. Pas saya buka kok ada uang, tapi nggak banyak, nggak taunya sisa dari Hawks Coin ini. Pas saya cek, waduh kenapa saya jual. Itulah ya, kita kalau uang belum mau ya mau bagaimanapun nggak nempel uangnya ya. Kira-kira gitu. Oke, saya masih tetap bullish untuk ARB ya, tetap bullish lah. Dan kalau saya pribadi ya, ataupun kalian sudah punya ya, terserah kalian mau take profit. Ini kan sudah naik ya, ini sudah ya, boleh lah ya, boleh. So, hijau lah, kalian mau take profit, atau mungkin kemarin kalian ambil di harga bawah teman-teman ya. Siapa tahu mungkin ada yang ambil di harga 1,7 atau 1,6, karena dia sempat sentuh harga itu ya. Dia sempat di 1, di sini ya, 1,69 ya. Ataupun kalau kalian yang ambil di sini ya,
di 1,4. Kemarin saya dapatnya diskon banyak banget teman-teman ya, di 1,0 lah ya, 1 dolar lebih, 1,06 kalau saya nggak salah, saya ambil Arbitrum. Tapi kenaikan sampai saat ini pun, bahkan kemarin sampai di 2 dolar lebih, saya belum take profit ya, karena ini untuk jangka panjang juga untuk ARB ya. Kalau dibeli di 1 dolar tuh enaknya gampang, enaknya kalau hitungnya enak ya, gimana ya maksudnya ya, enaknya hitungnya gampang ya. Jadi kalau beli di 1 dolar, kalau dia naik ke 2 dolar berarti sudah profit kali satu ya kan. Kalau dia ke 10 dolar ya kali 10 ya, gitu-gitu mungkin ya teman-teman ya. Atau saya salah ngitung, kalian boleh drop komen deh. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Happy cuan buat kalian semua yang beli ARB, yang mau take profit silakan ya. Tapi kalau bisa ya jangan semua, sayang ya. Takutnya kalian cek 2 tahun lagi atau kalian cek akhir 2024 dia makin tinggi kan, nyesel. Oke, sampai di sini semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.